Selamat datang di pertemuan kelima mata kuliah industri persusuan. Kebetulan sudah minggu lalu ya, minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang sumber cemaran sekaligus ya yang terdapat di dalam susu. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas kira-kira bagaimana usaha-usaha yang dilakukan sekarang atau saat ini untuk mengurangi cemaran mikroba di dalam susu. Jadi kita akan melihat nanti hal-hal apa yang bisa kita lakukan dan perlakuan-perlakuan apa yang bisa kita usahakan untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan mikroba di dalam susu, karena kaitannya nanti dengan daya simpan, kemudian keamanan susu tersebut untuk dikonsumsi seperti itu. Secara umum dikatakan di sini adalah yang pertama ya, untuk menghindari cemaran mikroba di dalam susu, yang pertama dan paling utama sebenarnya inilah kalau untuk pas di peternakannya seperti itu, maka yang paling utama adalah pembersihan dan sanitasi. Jadi kalian lihat di sini gambar-gambar ini ya. Dari gambar-gambar ini kita bisa melihat bahwa pembersihan atau sanitasi yang perlu dilakukan adalah pada si ternaknya, pada ambingnya, di putingnya, di saluran pengeluaran susu, di tangan si pemerahnya, alat yang digunakan si pemerahnya, lingkungan kandangnya, hingga penampung susunya. Dan yang terakhir ini gambar yang di kanan paling atas ya. Ini merupakan alat mesin pemerah lah kita bilangnya. Jadi ada penampungnya juga di sana terlihat seperti itu. Jadi intinya adalah membersihkan segala aspek yang berkaitan atau erat hubungannya dengan susu yang akan dihasilkan. Jadi mulai dari ternaknya, kesehatan ternaknya, kemudian kebersihan kandang, kebersihan peralatan, kebersihan si pemerah, dan kadang sudah tadi ya udah semuanya. Jadi katanya ini yang paling utamanya itu adalah difokuskan untuk mengurangi cemaran Pseudomonas. Kenapa Pseudomonas ini? Di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas ternyata Pseudomonas ini merupakan salah satu bakteri yang menyebabkan kerusakan susu setelah pasteurisasi. Dikatakan bahwa setelah dipasteurisasi sebenarnya kan jenis-jenis bakteri tertentu sudah mati, terutama yang dipatogen, karena tujuan vaksinasi utamanya adalah untuk membunuh mikroba patogen. Tetapi setelah dipasteurisasi kemudian disimpan di suhu dingin, suhu rendah, maka yang menyebabkan kerusakan yang paling banyak itu adalah bakteri jenis Pseudomonas, karena dia memiliki kemampuan untuk bertahan di dalam suhu yang rendah. Jadi ketika disimpan di suhu yang rendah, bakteri ini masih tetap akan bisa bertahan dan berkembang di dalam susu tersebut. Oke, dan ini dikatakan, makanya saya buat di sini developing country atau negara berkembang, atau negara yang memang industri sapi perahnya itu tidak begitu maju ya. Dikatakan bahwa ini merupakan salah satu tantangan yang besar bagi negara yang memang industri peternakan sapi perahnya belum maju. Jadi ini semacam concern ya, kekhawatiran paling besar ya, karena penanganan susu di kita itu atau di peternak lokal itu biasanya belum begitu bagus, terutama dalam sanitasi dan segalanya yang disebutkan di penjelasan ini ya. Kalau saat tadi kita membahas tentang si pembersihan dan sanitasi, baik untuk peralatan segala macam ya. Di slide ini, di bagian ini kita membahas tentang penyimpanan suhu dingin. Seperti saya jelaskan ya, di beberapa kali sepertinya sudah saya jelaskan bahwa penanganan terhadap susu itu supaya susu itu cemaran mikrobanya tidak banyak, itu salah satunya yang paling tepat adalah penyimpanan suhu dingin atau penanganan dengan suhu dingin seperti itu. Jadi kalau susu tersebut sudah kita dapatkan, maka dengan secara cepat kita seharusnya memindahkan susu itu ke wilayah atau penyimpanan yang bisa menampung susu tersebut dalam dalam suhu yang rendah. Jadi suhunya dibuat rendah dan bisa memengaruhi susu itu sehingga suhunya juga rendah. Kenapa? Yang paling ditakutkan dalam hal ini atau yang paling menjadi pokok utama ya dalam penyimpanan suhu rendah ini adalah untuk menghindari cemaran mikroba psikotropik. Psikotropik di sini yang bisa bertahan dalam suhu dingin. Jadi ketika misalnya susunya sudah diperah, kemudian ada cemaran dari luar yang merupakan jenis bakteri ini, kemudian dibiarkan lagi di suhu ruang, maka sebenarnya bahkan bakteri lain akan tumbuh semua gitu. Tetapi dengan langsung disimpan di dalam suhu dingin, maka kita bisa sangat-sangat menurunkan jumlah
mikroba yang ada di dalam susu tersebut. Terutama di sini dikatakan salah satu cara utama untuk menekan pertumbuhan mikroba psikotropik di dalam susu adalah melakukan penyimpanan dingin ini. Dan ini merupakan tantangan paling besar, katanya. Ini masalah besar dalam persusuan. Karena apa? Bakteri-bakteri jenis tertentu itu, terutama untuk psikotropik ya, bisa bertahan dalam suhu rendah gitu. Jadi akan besar kemungkinannya mempengaruhi kualitas susu meskipun disimpan dalam suhu rendah. Meskipun di sini kan dibilang penyimpanan suhu rendah memang. Tetapi dengan seperti ini sudah sangat meminimalisir jenis mikroba psikotropik yang akan tumbuh di dalam susu tersebut. Kemudian ada hasil penelitian yang mengatakan bahwa penyimpanan pada suhu 2 derajat Celcius lebih baik daripada penyimpanan susu pada suhu 4-7 derajat Celcius. Kalau kita mengetahui 4-7 derajat Celcius ini merupakan suhu refrigerator ya. Jadi ketika kita menyimpan susu di dalam refrigerator, maka akan tetap ada kemungkinan kerusakan. Karena di sini dikatakan ya, psikotropik tadi bisa bertumbuh di dalam susu yang dingin atau di dalam ketika ditempatkan di suhu dingin. Misalnya di kulkas gitu, refrigerator. Dan jenis bakteri salah satunya tadi dijelaskan di awal adalah bakteri Pseudomonas gitu ya. Oke, di sini sudah masuk ke pembahasan yang sedikit berbeda daripada yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan pengawetan pada suatu, memperpanjang umur simpannya. Jadi di sini dikatakan bahwa penambahan CO2 bisa berfungsi sebagai agen pengawet dalam susu. CO2 ya, CO2 yang kita kenal itu misalnya hasil metabolisme, sisa metabolisme pernafasan manusia itu kan ada CO2 juga seperti itu. Jadi ini CO2 di sini CO2 saja ya, bukan bercampur dengan udara yang lain. Di sini dikatakan bahwa 20-30 mikromol CO2 bisa digunakan sebagai bahan pengawet susu. Oke, misalnya di sini dijelaskan bahwa ketika susu itu disimpan dalam suatu wadah, kemudian ditutup total ya, tidak ada kontak dengan luar, lalu diisi dengan CO2. Udara yang tersisa di dalam itu diisi dengan CO2, maka akan terbentuk ion HCO-3. Dan HCO-3 ini merupakan senyawa yang bersifat antimikroba. Dia bisa menjadi antimikroba pada bakteri psikotropik, pada bakteri asam laktat, dan bakteri koliform. Kalau bakteri psikotropik sudah dijelaskan tadi ya, bakteri psikotropik adalah bakteri yang bisa tumbuh di suhu rendah. Kemudian kalau laktik asid, bakteri asam laktat. Seperti yang kita ketahui ya, produk fermentasi itu banyak menggunakan bakteri asam laktat. Dan ini koliform, Escherichia coli, ya, bakteri yang sudah lazim kita temui. Kemudian bagaimana si CO2 ini bisa mempengaruhi atau membunuh si mikroba yang ada di dalam susu. Ternyata si CO2 ini dengan ion HCO-3 tadi, dia mempengaruhi sintesis enzim di dalam susu tersebut, karena di dalam susu ya, bakteri di dalam susu tersebut, sehingga sekresi proteinase si bakteri itu mengalami gangguan, mengalami penurunan gitu. Jadi karena keberadaan seperti itu, akhirnya proses metabolisme di sel bakteri itu di dalam itu tidak berjalan dengan baik, akhirnya dia bisa mati seperti itu. Berikutnya dijelaskan di sini adalah penambahan pengawet biologis. Jadi ada beberapa pengawet biologis yang akan dijelaskan di sini. Ada 4 sepertinya. Yang pertama adalah dengan menggunakan sistem laktoperoksidase. Bagaimana ini? Ini laktoperoksidase sistem ya, berarti mengenai laktoperoksidase. Jadi hipothiocyanate itu merupakan ini ya, antimikroba. Ini dia bisa menjadi antimikroba pada bakteri, fungi, dan virus. Bahkan pada virus bisa ya. Kemudian ini bisa merusak fungsi esensial sel katanya. Jadi proses misalnya kalau di bakteri dia harus misalnya sintesis protein di dalam supaya digunakan untuk pertumbuhannya, untuk fungi juga sama. Pokoknya sintesis dan segala metabolisme di dalam si tubuhnya itu bisa digagalkan oleh senyawa ini. Dengan adanya senyawa ini misalnya dicampurkan di dalam susu, maka si bakteri-bakteri yang ada di sana tuh akan mati seperti itu. Jadi untuk pengawet biologis ya, ini yang pertama, laktoperoksidase. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memasukkan laktoperoksidase, bukan yang hidrogen peroksida dalam ini, hidrogen peroksida tadi, ke dalam susu. Yang pertama, memberikan H2O2 atau hidrogen peroksida itu secara langsung. Misalnya langsung H2O2 itu dimasukkan ke dalam susu. Kemudian santin oksidase, kemudian glukos oksidase. Jadi ini semua yang akan menghasilkan hidrogen peroksida di dalam susu itu. Kemudian hidrogen peroksida tersebut lah, atau yang ketiga ini ya,
bersifat menjadi bahan pengawet susu, terutama dalam kandang yang memang kebersihannya atau tingkat kebersihannya itu masih rendah. Ini bisa diaplikasikan untuk peternakan rakyat di Indonesia ya. Mungkin tidak semua, tetapi kita sebut saja kalau peternakan rakyat itu belum banyak mengadopsi teknologi yang memungkinkan si peternak itu bisa menghasilkan susu yang baik dan layak dan sangat bagus, seperti itu ya, aman, bagus, kemudian nutrisinya bisa terjaga, seperti itu. Oke, yang kedua adalah laktoferin. Di sini laktoferin bisa digunakan sebagai agen pengawet susu atau bahan pengawet susu. Jadi, dan bukan hanya pengawet ya, membunuh mikrobanya gitu. Jadi laktoferin ini sebenarnya secara alami sudah ada di dalam susu, tapi jumlahnya sangat sedikit ya. 0,02 sampai 0,35 mg per liter. Jadi laktoferin ini merupakan bukan senyawa. Laktoferin ini merupakan protein pengikat besi. Ini mineral secara umum berarti sini, karena ada ternyata 3 yang bisa diserapnya. Diikatnya ferrum, magnesium, kalsium. Jadi ini semua diikat oleh si laktoferin ini. Jadi protein pengikat besi ini yang menjadi sifat antimikroba. Fungsinya bagaimana yang sini ya? Ternyata kalau zat besi itu bisa menghambat pertumbuhannya, menghalangi proses replikasi di dalam sel, menghalangi proses pembentukan DNA, menghalangi respirasi sel, dan ini lebih kuat berpengaruh pada bakteri aerobik dan bakteri fakultatif ya. Kemudian kalau magnesium, dia ternyata diperlukan si bakteri itu untuk enzim pada membrannya, dan dia juga menjadi sebagai perantara garam. Jadi kalau protein ini sudah pengikat mineral ini, maka proses-proses di membran seperti yang dijelaskan tadi akan terganggu. Kemudian kalsium ini untuk proses seluler katanya, proses-proses yang berjalan di dalam sel itu. Ini baik di nukleoid, kemudian di proses pembentukan protein, membran lipid, semuanya terganggu kalau memang si kalsiumnya itu sudah diikat oleh protein C tadi. Dengan seperti itu maka si bakteri tersebut mengalami gangguan metabolisme sel. Kalau dia mengalami gangguan metabolisme sel atau bahkan tidak bisa bermetabolisme, maka dia akan rusak seperti itu, akhirnya mati. Tetapi di sini disebutkan ada kelemahan si laktoferin ini. Dijelaskan bahwa laktoferin tersebut hanya bisa bersifat menghambat bakteri yang memang memiliki kebutuhan mineral tinggi atau kebutuhan besi tinggi ya. Salah satunya adalah coliform, Escherichia coli seperti itu. Berarti kalau memang di susu itu banyak dicurigai coliform, maka menggunakan laktoferin ini bisa menjadi efektif. Tetapi memang di sini dikatakan bahwa beberapa bakteri gram negatif itu bisa beradaptasi dengan baik ya. Jadi kondisi tertentu ketika lingkungannya atau media tempat bertumbuhnya itu mengandung besi yang rendah atau mineral yang rendah ya. Sini low iron besi dibilang. Jadi si bakteri jenis ini, gram negatif ini bisa tetap bertumbuh karena dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya yang memang rendah iron. Meskipun tadi kan dikatakan kalau bakteri ini butuh iron, maka si laktoferin ini akan bisa menghambat pertumbuhannya seperti itu. Tetapi untuk beberapa bakteri gram negatif hal ini tidak menjadi efektif karena bakteri gram tersebut yang disinggung di sini ternyata bisa beradaptasi dengan baik atau menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan yang kekurangan atau memang sedikit mengandung iron. Selanjutnya di sini adalah lactic acid bacteria atau bakteri asam laktat ya. Bakteri asam laktat sudah sangat lazim, sangat umum kita ketahui sebagai bakteri yang memang digunakan untuk fermentasi, baik itu susu fermentasi, baik itu yogurt, salah satu contohnya Yakult seperti itu ya. Jadi banyak memang jenis-jenis bakteri asam laktat ini yang sudah lazim kita gunakan sebagai peningkat rasa ataupun pengawet ataupun memperpanjang umur si susu. Kemudian selain meningkatkan umur simpannya, ternyata juga bakteri asam laktat ini bisa membunuh si bakteri patogen yang ada di dalam susu, atau bukan hanya patogen ya, bakteri yang tidak kita inginkan ada di dalam susu tersebut. Di sini dikatakan bahwa bakteri asam laktat itu diketahui, ini hasil penelitian ya, bakteri asam laktat ini diketahui bisa menurunkan bakteri psikotrofik atau membunuh ya, menekan pertumbuhan bakteri psikotrofik seperti itu, bakteri yang bisa tahan di suhu rendah tadi. Kemudian dia juga sebenarnya bakteri asam laktat ini menghasilkan H2O2, hidrogen peroksida,
meskipun dalam jumlah yang sedikit, ya kan? H2O2 yang dihasilkan inilah, seperti bahasan yang tadi, bisa menurunkan atau membunuh mikroba psikotropik atau yang bisa tumbuh di dalam suhu rendah. Jadi pokoknya psikotropik ini merupakan yang paling ini ya, salah satu yang kekhawatiran terbesar lah dalam pengolahan susu. Karena apa? Kemampuannya itu bisa hidup di dalam suhu rendah. Kita kan selalu mengetahui bahwa untuk mengawetkan sesuatu, memperpanjang umur simpan sesuatu, kita menempatkannya di dalam kulkas atau refrigerator karena memang suhunya rendah sehingga bakteri-bakteri itu tidak bisa tumbuh di sana, ya kan? Tetapi ternyata bakteri jenis psikotrofik ini bisa tumbuh di dalam suhu rendah. Makanya ini merupakan suatu jenis bakteri yang sangat kita jadikan kekhawatiran besar seperti itu karena kemampuan itu tadi. Jadi meskipun kita udah merasa kita menyimpan susu di tempat yang aman, misalnya di refrigerator karena suhunya rendah, dan kita ketahui bahwa suhu rendah itu bisa menghambat pertumbuhan bakteri, tetapi berbeda dengan si psikotrofik ini, mereka tetap bisa hidup seperti itu. Selain melalui hidrogen peroksida yang dihasilkan tadi, lactobacillus lagi, laktik asid bakteria, ya, termasuk lactobacillus salah satunya memang. Jadi bakteri asam laktat ini seperti kita ketahui ya, salah satu fungsinya itu kan bisa menghasilkan asam-asam yang bisa di tubuh kita itu kalau untuk manusia ya, kalau di tubuh manusia itu bisa menekan bakteri patogen karena memang bakteri patogen itu tidak bisa tumbuh atau terhambat pertumbuhannya di dalam lingkungan yang pH-nya rendah atau asam seperti itu. Jadi ketika pH-nya rendah, maka si bakteri patogen itu akan mengalami hambatan pertumbuhan karena memang pH tersebut rendah, tidak sesuai dengan pertumbuhan mikroba yang patogen. Kemudian bakteri asam laktat ini memiliki suatu kelebihan. Salah satunya adalah memang di sini negatifnya dulu disampaikan ya. Jadi katanya bakteri ini tidak bisa bertumbuh di dalam suhu rendah. Misalnya kalau kamu buat susu fermentasi terus kamu simpan di dalam refrigerator, maka si bakteri asam laktatnya itu tidak tumbuh selama disimpan di sana. Tetapi hebatnya adalah bahwa asam-asam yang dihasilkan tetap masih ada. Asam-asam yang dihasilkan, asam-asam itu tadi yang membuat si penurunan pH ya. Jadi tidak tumbuh atau tidak bertambah banyak, tetapi si sel-sel itu masih tetap melakukan metabolisme hingga menghasilkan asam-asam. Dan asam-asam ini yang bisa dimanfaatkan sebagai agen penurun mikroba patogen. Mau di susu juga sama ya, di dalam saluran pencernaan juga sama. Kemudian bakteri asam laktat juga diketahui menghasilkan bakteriosin. Bakteriosin ini antibiotik ya, antibiotik alami yang bisa membunuh patogen juga atau mikroba lain yang tidak diinginkan seperti itu. Dan kalau dia semakin banyak nanti, bakteri asam laktat ini semakin banyak yang menghasilkan bakteriosin, itu semacam menghasilkan suatu persaingan di dalam media. Bisa di dalam susu atau memang kalau cemaran susu ya, bisa juga untuk di saluran pencernaan yang mengonsumsinya, terutama untuk manusia dalam konteks ini susu fermentasi seperti itu. Jadi karena dia semakin banyak, bakteri itu menghasilkan bakteriosin yang banyak, maka menghasilkan semacam keadaan yang membuat bakteri psikotropik itu memiliki kompetitor, sehingga nanti semakin banyak bakteriosin yang dihasilkan, maka psikotropik itu akan tersingkir dan malah bukan hanya tersingkir ya. Jadi bakteriosin ini pun akan bisa membunuh bakteri-bakteri psikotrofik tersebut seperti itu. Oke, sudah dijelaskan tadi mengenai bakteriosin. Jadi kalau tadi kan karena penambahan bakteri asam laktat yang bisa menghasilkan bakteriosin. Jadi kita fokusnya yang tadi itu ke penambahan si bakteri asam laktatnya. Sekarang kita berfokus ke penambahan bakteriosin sebagai agen untuk membunuh atau mengurangi kontaminasi patogen atau bakteri yang tidak diinginkan atau spoil bakteri di susu. Salah satu contoh bakteriosin yang menghasilkan bakteri adalah nisin. Jadi nisin ini salah satu antibiotik yang dihasilkan, salah satu jenis bakteriosin lah. Itu secara alami memang dihasilkan oleh si bakteri tersebut. Jadi bakteri itu selama hidup seperti yang tadi menghasilkan asam, menghasilkan hidrogen peroksida sama yang asam juga ya. Kemudian menghasilkan antibiotik seperti itu. Jadi antibiotik ini dihasilkan oleh bakteri tersebut selama proses metabolismenya seperti itu. Jadi di sini dikatakan bahwa penambahan sekitar 40 sampai 50 international unit ya per mililiter sebelum pasteurisasi. Jadi dikatakan sebelum pasteurisasi
bisa ternyata memperpanjang umur penyimpanan susu itu selama 41 hari. Ini luar biasa panjang ya. Selama 41 hari dengan penambahan sejumlah bakteriosit ini ya, dengan nisin lah dalam contohnya di sini ya. Berikutnya di sini yang disampaikan adalah perlakuan panas. Jadi perlakuan panas pada susu itu seperti kita sudah ketahui ada pasteurisasi salah satunya ya. Jadi perlakuan panas ini kalau di Indonesia sendiri, kalau untuk peternakan rakyat dan usaha kecil menengah ya, ini merupakan suatu usaha yang sudah sangat-sangat kita kenal untuk dilakukan ya dalam usaha memperpanjang umur simpan susu atau membunuh mikroba-mikroba patogen yang ada di dalam susu. Jadi di sini disebutkan perlakuan panas itu ada 4 jenis: termisasi, HTST, UHT, dan in-container sterilization. Jadi kalau termisasi ini ternyata merupakan pemanasan susu menggunakan suhu yang rendah dan waktunya yang singkat. Kemudian atau mungkin arti lainnya bisa jadi semacamnya lawannya HTST. Kalau kedua ini kan HTST, high temperature short time, jadi suhunya tinggi, waktunya sebentar. Tetapi kalau termisasi ini LTST, low temperature short time. Kemudian yang ketiga ada UHT, ultra high temperature. Kemudian yang keempat ini in container sterilization. Jadi kalau mungkin kita lumayan jarang mendengar in container sterilization ya, intinya dia dipanaskan atau perlu diberikan perlakuan panas ketika susu tersebut masih berada atau tetap berada di dalam kontainer atau penampung susu tersebut. Jadi langsung dipanaskan dari sana, seperti itu. Oke, dilanjutkan dengan perlakuan yang bukan panas. Perlakuan yang bukan panas dalam bahasan ini ada 5 ya. Yang pertama high pressure atau tekanan tinggi, kemudian pulse electric, ketiga ultrasonication, yang keempat itu centrifugation dan microfiltration yang terakhir. Jadi yang pertama high pressure katanya. Ternyata dengan memberikan tekanan tinggi pada suatu mikroba itu hampir sama ya. Kalau diberikan tekanan tinggi kan sesuatu itu akan pecah seperti itu. Ternyata sama. Kalau bakteri itu diberikan tekanan yang tinggi, maka si bakteri itu pun akan mati gitu. Musnah ya. Salah satu contoh mungkin yang bisa kita analogikan adalah ketika melakukan sterilisasi menggunakan autoclave. Jadi autoclave itu menggunakan suhu 121 derajat Celcius dan menggunakan tekanan 15 atm. Jadi kombinasi suhu dan tekanan tersebut bisa membuat media yang dipanaskan di sana atau disterilisasikan menjadi benar-benar steril tanpa ada mikroba yang tumbuh di dalam sedikit pun, seperti itu. Kemudian kalau pulse elektrik itu adalah menggunakan ini ya, panas listrik lah, menggunakan listrik. Jadi ada suatu perlakuan atau teknologi yang menggunakan listrik itu dimasukkan ke dalam susu. Jadi bakteri-bakteri di sana tuh nanti akan mati katanya. Sama kalau untuk ultrasonication itu menggunakan gelombang ya. Kalau centrifugation itu disentrifugasi. Jadi ketika disentrifugasi katanya cara ini sangat efektif untuk menghilangkan mikroba bahkan psikotropik ya, sangat efektif hingga 90%-an gitu. Jadi centrifuge itu kan diputar seperti itu. Jadi ketika dia diputar nanti menjadi terpisah, bahkan karena dengan kekuatan yang berputar selama itu dan dengan daya berputar secepat itu ternyata bisa membuat bakteri-bakteri itu bisa mati. Kemudian kalau microfiltration adalah penyaringan tingkat mikro ya. Jadi susu misalnya ada mikroba yang ada di sana, ketika disaring atau melewati microfiltration ini, maka dia tersaring, si mikroba itu akan tersaring sehingga tidak masuk ke dalam susu yang dihasilkan hasil saringannya, seperti itu. Di sini dikatakan bahwa yang paling familiar yang kita gunakan, bukan kita ya, maksud saya yang digunakan untuk manusia saat ini ternyata katanya adalah centrifugation dan microfiltration. Ini sangat lazim digunakan terutama untuk susu atau susu yang dihasilkan oleh industri-industri atau perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi tinggi ya, perusahaan pengolahan susu yang menggunakan teknologi yang tinggi. Di gambar ini juga terlihat ya, ada susu sesegar masuk ke dalam mesin separation, dipisahkan nanti skim sama krimnya. Jadi bagian skim ini ternyata ada dilakukan microfiltration, ada disaring di sana gitu loh. Gitu ya, perlakuan microfiltration ini. Katanya ini sangat baik atau sering dilaksanakan untuk pembuatan keju. Jadi yang digunakan itu adalah susu yang telah disaring menggunakan microfiltration ini.
Kita lanjutkan untuk yang ketujuh ya. Ini integrative approaches. Maksudnya ini adalah kombinasi beberapa cara atau beberapa treatment yang digunakan tadi untuk membunuh mikroba-mikroba yang ada di dalam susu. Jadi bagaimana ini dikatakan integratif atau integrasi, kan berarti ada perpaduan dua cara atau lebih ya. Jadi ini ada yang menggunakan cara tertentu, ada tapi spesifik tujuannya. Ini dikatakan aim different targets. Jadi kalau tujuannya itu menargetkan target secara spesifik, berarti kalau misalnya perlakuan panasnya untuk mempengaruhi lingkungannya, perlakuan bakterinya untuk menghasilkan asam, perlakuan ini untuk merusak dinding selnya, seperti itu. Jadi beberapa kombinasi dilaksanakan untuk secara spesifik bekerja dalam tugas tertentu seperti itu. Misalnya ada yang berfungsi untuk mencegah atau merusak ya. Misalnya kita gunakan sebagai apa tadi? Salah satu yang di belakang itu kita gunakan untuk merusak dinding sel si bakterinya. Ada yang merusak sintesis DNA-nya menggunakan bahan-bahan yang berbeda gitu. Kita menggunakan bahan A, misalnya kita menggunakan bakteriosin untuk memecah atau merusak dinding sel. Kita menggunakan hidrogen peroksida untuk merusak sintesis protein atau sintesis DNA yang ada di dalam sel itu. Begitu. Jadi kombinasinya banyak ya, kombinasi banyak treatment. Dengan demikian, setelah fungsinya masing-masing bisa terlaksana, maka si susu tersebut atau bakteri yang ada di sana tuh malah lebih banyak yang mati seperti itu. Dengan otomatis akan memperpanjang umur simpan susu karena memang bakteri-bakteri di sana sudah pada mati. Di sini kalau secara spesifik dijelaskan ya, apa tujuan kombinasi yang tadi itu. Yang pertama diharapkan bahwa inaktivasi bakteri atau bakteri-bakteri yang di sana tuh semakin banyak, lebih banyak yang tidak aktif atau rusak. Kemudian di sini juga dikatakan tujuannya cost efektif, jadi lebih hemat seperti itu ya. Misalnya meskipun kesannya seperti tadi saya jelaskan, fungsi yang ini misalnya perlakuan ini untuk menangani ini, perlakuan yang ini menangani atau merusak dinding selnya, tetapi ternyata dia berdasarkan penelitian yang mengatakan ini ya, jadi sebenarnya ini malah lebih efektif katanya karena bekerjanya itu lebih tertarget. Jadi langsung tahu jadi perlakuan yang seperti ini akan merusak ini, perlakuan seperti ini akan jadi tugas masing-masing ada seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi bakteri tahan treatment tertentu. Nah ini sangat tepat ya. Bagaimana ini kita fungsikan sebagai mengurangi bakteri tahan treatment tertentu. Misalnya ketika panas tadi dilaksanakan, perlakuan panas dilaksanakan memang untuk membunuh semua bakteri. Tetapi ternyata ada bakteri yang masih tahan panas ya. Meskipun tujuan sterilisasi untuk pemanasan ultra high temperature misalnya, atau high temperature yang short time itu atau long time, tujuannya untuk membunuh semua bakteri yang ada di sana. Tetapi karena memang ada beberapa jenis bakteri yang tahan terhadap panas, jadi kita bisa memberikan treatment tertentu atau yang lain atau cara yang lain untuk membunuh bakteri tersebut. Kalau dia memang tahan panas, cari cara lain yang kira-kira bisa merusak isi bakteri itu. Dengan cara misalnya merusak sintesis protein atau merusak dinding selnya seperti itu. Pokoknya nanti proses metabolisme di dalam sel itu tidak bisa berjalan dengan baik. Oke, di sini saya buat semacam kesimpulan ya dari materi ini. Yang pertama, ini berbagai temperatur yang kita gunakan untuk perlakuan panas sebagai perlakuan yang umum kita gunakan di Indonesia ya. Itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan keamanan pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat, sekaligus untuk mempertahankan kualitas susu segar atau susu yang baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat sebagai konsumen. Kemudian penyimpanan dan perlakuan kita terhadap susu tersebut akan berpengaruh besar pada jumlah bakteri yang ada di sana. Kita sudah sering berbolak-balik membahas pengaruh penyimpanan dan suhunya ya. Kemudian setelah susu itu diperah, katanya, ini hasil penelitiannya, sebenarnya bakteri yang paling banyak di sana itu adalah bakteri asam laktat. Dan bakteri asam laktat ini sebenarnya tidak berpengaruh buruk sebenarnya terhadap kesehatan, karena dia kan merusak sebenarnya, bukan untuk menyebabkan patogen seperti itu. Dan juga setelah dipasteurisasi, kemudian disimpan, maka penyebab kerusakan atau bakteri yang paling banyak di susu itu adalah psikotrofik. Jadi kalau memang setelah diperah, bakteri yang paling banyak adalah bakteri asam laktat. Setelah diberikan perlakuan dan disimpan, maka bakteri yang paling banyak itu adalah bakteri psikotrofik. Oke? Dan di sini dikatakan pemanasan dengan suhu yang tinggi merupakan opsi yang paling baik. Karena apa? Dia suhu tinggi itu lebih dominan untuk membunuh semua jenis mikroba yang ada di sana.
Meskipun dikatakan di sini terkadang ada beberapa bakteri memang yang tetap tahan terhadap suhu tinggi. Jadi kalau sudah disterilisasi menggunakan UHT, tetap bakteri jenis-jenis tertentu itu sudah tetap ada di sana gitu ya. Mungkin itu tadi yang dibilang itu kenapa semacam integratif itu berguna tadi atau penting seperti itu. Jadi kalau UHT ini sudah harusnya membunuh semua bakterinya, jadi ada cara tertentu juga untuk memastikan atau membunuh sisa-sisa bakteri yang memang tidak tahan panas, begitu. Oke, demikian materi yang disampaikan untuk pertemuan kelima ini ya. Nanti selanjutnya sampai bertemu di kuliah diskusi menggunakan Zoom. Terima kasih untuk perhatiannya.